Oke, perkenalkan, nama saya Royus Fibrisiwo dengan NIM 220211060025, dan berikut adalah presentasi dari tugas 7 praktikum keamanan cyber. Jadi di sini yang pertama kita diberikan sebuah lab, yaitu Exploring DNS Traffic, dan dimana kita diperkenalkan dengan Wireshark yang merupakan sebuah open source packet capture dan sebuah perangkat analisis. Jadi di sini kita diminta untuk menginstal Wireshark yang telah saya lakukan. Di sini saya perlihatkan saya sudah menginstal dan sudah bisa membukanya. Kemudian jadi kita akan lanjut ke bagian lab yang selanjutnya. Di step yang kedua di sini kita akan mengcapture DNS traffic. Jadi setelah kita bisa start dari Wireshark itu. Kemudian kita akan membuka command prompt. Oke, jadi di sini kita telah membuka command prompt-nya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke command, yaitu ipconfig plus DNS. Di sini kita telah berhasil, kemudian kita masukkan ns lookup. Kita akan masukkan domain name, yaitu www.cisco.com. Kita akan save dan kita akan stop capture di Wireshark. Oke, selanjutnya kita akan melakukan exploring dari DNS query traffic. Di sini kita akan masukkan filter, yaitu udp port 53. Di sini kita telah memfilter hasil untuk dengan filter udp port sampai dengan 53. Kemudian selanjutnya kita akan mencari DNS paket yang ada label standard query www.cisco.com. Di sini kita akan cari. Ya, standard query cisco.com kita sudah dapatkan. Ini kita akan paket ini mempunyai Ethernet 2, IP version 4, user data protocol, dan domain name. Ini kita akan cek di Ethernet 2. Dan di sini diberi pertanyaan apa yang menjadi source dan destination MAC address-nya dan network interface apa yang MAC address ini asosiasikan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ada destination-nya, source-nya yaitu MAC address-nya yaitu 70.66.55.59.6E17 dengan destination yaitu 1C 60D2 6F AF dan D0. Ini kita akan masuk ke Internet Protocol version 4 IPv4. Dimana di sini kita akan diberi pertanyaan yang sama.
untuk mencari source dan destination IP address. Nah, jadi di sini dapat kita lihat source di sini yaitu 192.168.111 ini, yang terasosiasikan dengan wireless LAN adapter Wi-Fi dengan destination yaitu 192.168.111 yang terasosiasikan dengan DNS server. Ini kita akan masuk ke user data protocol, yang dimana kita diminta untuk mencari source dan destination ports. Nah, di sini source portnya itu 59888 dengan destination portnya 53. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke command prompt lagi, dan kita akan mengetik rp dan ip config or di sini kita sudah merecord MAC dan IP address dari PC ini. Ini kita akan melakukan comparison. Kita akan mengcompare MAC dan IP address di Wireshark, hasil Wireshark dengan IP config oleh tadi. Nah, jadi di sini alamat MAC sumber di Wireshark itu cocok dengan physical address yang ada pada adapter jaringan WiFi yang digunakan, sedangkan alamat MAC tujuan merupakan alamat MAC dari gateway atau router. Untuk alamat IP sumber ini cocok dengan IPv4 address dari adapter jaringan yang digunakan. Dan alamat IP tujuan Wireshark biasanya ada di alamat DNS server. Di sini kita bisa lihat. Untuk MAC address-nya 70.665559.17. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.111 dengan default gateway-nya 192.168.111. Ini kita akan membuka domain name query, sistem domain name system, yang dimana kita minta untuk mengexpand flags dan queries. Di sini dapat dilihat kita diminta untuk mengobservasi, dan di sini ada diberi the flag is set to the query recursively. Jadi di sini dapat kita lihat recursion desired itu 1. Jadi kita masuk ke bagian yang ketiga, kita akan mengeksplor DNS response traffic. Jadi di sini untuk yang sama kita akan pilih response ini, standard query response untuk pada bagian ini. Sebenarnya kita akan melakukan hal yang sama, mencari source dan destination MAC dan IP address serta port number. Nah, di sini kita lihat destination-nya yaitu 70.665559.17 destination, dan source-nya 1C60D26FFD0. Ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi, destination source-nya 1C60. Ini merupakan kebalikan, karena ini adalah merupakan DNS response, jadi dia kebalikan dari yang standar query yang awalnya tadi. Kemudian hal itu juga berlaku untuk MAC address-nya, sehingga di sini MAC address source-nya menjadi 192.168.111
dengan destination 192.168.17. Dapat dilihat di sini. Itu 192.168.11 untuk source dan 1.1 untuk destination. Jadi pada paket DNS query dan DNS response, alamat source dan destination akan dibalik pada queries. Sumbernya adalah komputer pengguna dan tujuannya adalah DNS server, sedangkan pada response sumbernya adalah DNS server dan tujuannya adalah ke komputer, yang mencerminkan arah komunikasi dua arah antara komputer dengan DNS server. Selanjutnya kita masuk ke domain name system. Kita akan mengexpand flags dan query dan answer. Nah, di sini diberikan pertanyaan, bisa ke DNS server melakukan query recursive. Kita pindah ke response dulu. Nah, di sini bisa, karena pada bagian flags ini recursion available itu yang diatur ke nilainya yaitu 1, yang berarti server DNS dapat melakukan query recursive yang memungkinkan server mencari jawaban dari server DNS lain jika diperlukan. Kemudian kita akan mengobserve CNAME yang ada di sini. Ini kita akan membandingkannya dengan yang ada di sini. Kita akan membandingkannya dengan yang ada di NSLookup yang kita lakukan tadi. NSLookup, ini dapat kita lihat untuk hasil dari CNAME dan record ini sama, yaitu aliasnya yaitu cisco.com dan hkey.net, cisco.com.hkey.net .globalreader.aka.dns.net dan nama yaitu e2867dsca.aka.myedge.net. Jadi di sini dapat kita lihat telah sama. Jadi CNAME dan record dalam detail and source dan pada respon DNS di Wireshark itu sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada NSLookup. CNAME itu menunjukkan alias yang sama dan record menunjukkan alamat IP address yang sama yang dikembalikan oleh NSLookup untuk domain yang sama. Dengan demikian hasilnya cocok dan konsisten antara keduanya. Kemudian kita dari hasil Wireshark tadi, apa yang dapat kita pelajari dari network ketika kita menghapus filter. Jadi ketika filter dihapus di Wireshark, kita dapat melihat berbagai jenis lalu lintas jaringan yang lebih lengkap, seperti komunikasi antar perangkat menggunakan protokol HTTP, DNS, ataupun TCP. Kita juga bisa melihat informasi terkait alamat MAC, alamat IP, port, dan paket data yang dipertukarkan di jaringan. Hal ini memberi wawasan lebih dalam mengenai performa jaringan serta pola komunikasi antara perangkat yang ada di jaringan. Jadi untuk filter sendiri hanya mengumpulkan sesuai dengan filter yang ada. Jadi jika kita tidak menggunakan filter, semua data dari proses DNS itu dapat kita lihat. Kemudian bagaimana seorang penyerang itu bisa menggunakan Wireshark untuk merusak network security. Jadi seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas jaringan, mencari data yang tidak terenkripsi seperti kata sandi, informasi pribadi, ataupun data sensitif lainnya. Dia menggunakan Wireshark itu untuk menganalisis data paket yang dikirimkan. Nantinya penyerang dapat meluncurkan serangan seperti man in the middle untuk mengintercept komunikasi, sniffing untuk mendapatkan akses ke informasi yang seharusnya pribadi, yang kemudian dapat digunakan untuk merusak atau mengeksploitasi jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke lab attacking MySQL database. Nah, di sini kita akan masuk ke Oracle Virtual Machine. Nah, di sini kita pertama akan membuka Wireshark. Kemudian kita akan membuka sebuah file yaitu SQL Lab.
yang ada pada file SQL Lab yang kita akan buka. Setelah kita buka, di sini kita akan melihat di sini untuk background SQL injection attacks. Kita akan melihat sebuah SQL injection attacks yang memungkinkan hacker untuk mengetikkan SQL statement di sebuah website dan diberikan respons dari database yang disediakan. Dan di sini kita dapat lihat yang pertama untuk kita akan melakukan view dari SQL injection attack di sini. Jadi kita akan pilih ke kolom 13. Kita akan melakukan follow HTTP string. Dan kemudian kita akan cari satu benar. Di sini kita sudah menemukannya. Kemudian di sini attacker ini menggunakan query 1 sama dengan 1 ke user ID search box untuk melihat apakah application ini rentan terhadap SQL injection. Jadi aplikasinya bukannya dia merespons dengan login failure message, dia merespon dengan memberikan record dari database. Jadi attacker ini diberitahu kalau dia bisa menginput sebuah SQL command dan kemudian database-nya akan merespons. Dan selanjutnya kita akan tutup. Ini kita akan clear. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana proses SQL injection attack ini. Ini kita akan pilih ke 19. Kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, di sini attacker ini memasukkan query 1 or 1 sama dengan 1 itu ke dalam user ID search box. Jadi dari aplikasinya sendiri dia bukannya memberikan login failure message, tapi dia memberikan message seperti ini. Database nama databasenya yaitu dvwa dan database user itu dvwa@localhost. Kita akan tutup dan clear. Kita akan lanjutkan kembali ke line 22. Nah, di sini untuk pada line 22 ini kita melihat bahwa version identifier itu ada di akhir dari sebuah output. Jadi dia memberikan versi yang dapat kita lihat di sini yaitu 5.7.12 0 Ubuntu 1.1. Jadi di sini untuk versi yang didapatkan yaitu ini adalah data yang didapatkan oleh penyerang karena dia telah memasukkan 1 sama dengan 1. Dan selanjutnya kita akan masuk ke line 25. Dan kita akan find user. Dari sini ini adalah bagian yang dia. Kemudian diberikan pertanyaan apa yang komen yang dimodifikasikan ini, yaitu apa yang
Komen ini akan dilakukan kepada attacker. Apa yang akan diterima bagi attacker, perintah yang ini akan menampilkan nama-nama kolom yang terdapat pada tabel user, sehingga sangat berguna bagi penyerang untuk mengetahui struktur tabel seperti kolom username, password, atau informasi sensitif lainnya. Dengan nantinya dia mendapatkan data spesifik kolom-kolom tersebut, itu yang merupakan langkah awal dalam proses eksploitasi database. Jadi kita akan melanjutkan ini SQL injection attack pada line 28. Nah, di sini satu sama dengan satu tadi digunakan ke dalam user ID untuk mencari dari nama username dan password hashnya. Di sini dapat kita lihat untuk password dari setiap username ini diberikan seperti ini. Contohnya ini merupakan password dari username Gordon Brown. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa penyerang sudah bisa dapat mengakses hingga ke bagian password dengan username. Di sini diberikan pertanyaan user mana yang memiliki password hash 8D ini. Di sini dapat kita lihat yang pertama 8D. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian sini sampai ini merupakan bagian yang merupakan satu keseluruhan. Jadi di sini first name yaitu 1337, surname-nya ini merupakan password yang dikeluarkan. Jadi di sini dapat kita lihat password ini yaitu dimiliki oleh user 1337. Kemudian kita akan melakukan masuk ke sebuah website yaitu trackstation.net. Kita akan copy hash passwordnya tadi untuk mencari plain text dari password tersebut. Jadi sini kita bisa tuliskan print dan kita akan crack dari hash tersebut. Nah, di sini diberikan hashnya itu yang sama. Di sini diberikan color codes, green yaitu exact match, yellow partial match, dan red itu not found. Jadi di sini kita lihat hasilnya yaitu green, yaitu merupakan exact match. Untuk tipenya yaitu MD5 dengan resultnya yaitu Charlie. Jadi di sini dapat kita ketahui sekarang yaitu password dari user 1337 adalah Charlie. Kemudian kita masuk ke refleksi. Apa risk dari memiliki platform yang menggunakan SQL language? Menggunakan SQL pada platform itu memiliki risiko utama yaitu serangan SQL injection, terutama jika input dari pengguna tidak disaring ataupun divalidasi dengan benar, yang nantinya memungkinkan penyerang untuk menyisipkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam query. Oleh karena itu penting untuk kita menerapkan praktik pengamanan seperti validasi input, penggunaan prepared statement, dan pembatasan hak akses pada database. Dan kita akan melakukan pencarian terhadap bagaimana cara mencegah SQL injection attacks dan apa dua metode atau langkah yang bisa digunakan untuk mencegah SQL injection attack. Cara mencegah SQL injection attack dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, dengan membatasi akses ke database hanya untuk fungsi-fungsi yang benar dibutuhkan, sehingga nantinya jika ada kebocoran bisa diminimalkan. Yang kedua, melakukan validasi terhadap setiap input dari pengguna agar sesuai dengan format yang diharapkan dan tidak mengandung karakter perintah berbahaya. Selanjutnya, bisa menggunakan prepared statements atau parameterized queries.
yang memastikan bahwa input pengguna diproses sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan escaping pada karakter khusus dalam input untuk mencegah interpretasi yang salah dalam query SQL. Selanjutnya kita bisa tutup workshop ini. Untuk masuk ke lab berikutnya, yaitu membaca server log. Nah, di sini kita buka sebuah terminal, di mana kita akan cat home analyst log support files log slash tutorial.log. Di sini kita dapat melihat dari hasil log pada file tersebut. Kami berikan apa kelemahan dari menggunakan cat untuk teks file yang besar. Jadi salah satu kelemahannya yaitu dapat menyebabkan penggunaan memori yang tinggi dengan kecepatan yang lambat. Jadi nantinya jika ada sebuah file yang memiliki isi log file yang terlalu besar, cat akan mencoba menampilkan seluruh konten file tersebut secara langsung, yang dapat membebani terminal dan membuatnya sulit untuk menavigasi atau mencari informasi spesifik, dan juga dapat menyebabkan crash atau lag pada terminal. Selanjutnya ada tool lain yaitu More yang mirip-mirip dengan cat. Perbedaannya itu More mendukung page break, jadi memberikan untuk user melihat konten dari sebuah file satu halaman per halaman. Jadi sini kita akan coba More. Sini di sini untuk melanjutkan ke bar yang berikutnya kita pencet spacebar. Dia akan menampilkan setiap halaman. Selanjutnya juga ada diberikan pertanyaan apa drawback menggunakan More. Kelemahan menggunakan perintah More yaitu dia hanya memungkinkan untuk melihat file teks secara satu layar pada satu waktu, yang bisa membatasi kemampuan untuk menavigasi file yang sangat besar. Meskipun dengan adanya sistem layar setiap halaman begitu dapat berguna untuk melihat file secara bertahap. Penggunaannya bisa juga menjadi lambat jika terlalu mencari atau melompat ke bagian tertentu dalam file dengan cepat. Selain itu, perintah ini juga tidak mendukung pencarian atau navigasi yang lebih canggih. Selanjutnya, selain cat dan more, juga ada less. Sama halnya, less juga membuat kita ya konsepnya mirip-mirip dengan more. Jadi kita akan keluar dan menggunakan command tail. Nah, tail sendiri itu mendisplay 10 line terakhir dari sebuah file. Jadi karena itu dia tidak menampilkan semua, jadi hanya menampilkan tail ataupun ekor dari isi file tersebut. Jadi kita akan masuk ke step yang kedua,
actively following logs. Kita akan menggunakan sudo f. Di sini dapat kita lihat hasilnya untuk f dengan menambahkan operator f. Di sini perbedaannya antara output tail dengan tail in f, yaitu perintah tail hanya menampilkan 10 baris terakhir dari file saat perintah dijalankan dan kemudian berhenti. Sementara itu tail f tidak hanya menampilkan 10 baris terakhir, tapi juga terus memantau sebuah file dan menampilkan baris baru yang ditambahkan secara real time, yang sangat berguna untuk memantau log file atau file yang terus diperbarui. Jadi kita akan coba sebuah tes. Di mana kita akan melihat bagaimana proses pemantauan itu dapat terjadi. Jadi untuk yang terminal di atas ini yang menggunakan tail f, untuk memudahkan kita bisa klik enter. Ini kita akan buat echo dari yang di bawah. Echo, this is a new entry to monitor log serial. Di sini dapat kita lihat dia sudah menambahkan hasil echo dari terminal di bawah. Jadi dapat kita lihat bahwa dengan penambahan f ini dia menambahkan, sementara dengan hanya tail saja dia cuma berhenti sampai di akhir 10 line terakhir. Oke, kemudian kita akan tutup terminalnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke log file dan SES log. Sini kita akan masukkan command sudo cat var SES log 1. Di sini untuk cat command itu digunakan sebagai root untuk memberikan list dari konten var log SES log 1 file. Jadi kita melihat isi dari konten SES log 1 log.1 file. Perintah cat harus dijalankan dengan akses sebagai root karena file var log SES log .1 adalah file log system yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak istimewa. Seperti ini berisi file yang penting mengenai operasi sistem dan biasanya dilindungi oleh pengaturan hak akses. Oleh karena itu, untuk dapat membaca isi file tersebut harus menggunakan perintah sudo agar mendapatkan izin yang diperlukan untuk mengaksesnya. Dan pada file yang tadi menyimpan log entry yang recent. Jadi kita akan coba untuk log file yang lain. 2, 3, 4. Jadi ini berikan pertanyaan, apakah kita bisa memikirkan alasan bahwa itu penting untuk keberadaan waktu dan tanggal pada komputer
supaya dia bisa sinkronisasi, bisa sinkron. Jadi alasan kenapa itu penting yaitu karena dapat mempengaruhi banyak aspek keamanan dan kinerja sistem. Timestamp pada log itu juga penting untuk menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi di jaringan ataupun sistem. Jadinya jika waktunya tidak tersinkronisasi dapat menyulitkan deteksi dan investigasi masalah. Selanjutnya kita akan popular log management system juga ada, yaitu jurnal. Nah di sini kita akan menggunakan command journal ctl yang menampilkan log entries yang sebelumnya disimpan di dalam jurnal binary log files. Ya, display. Kemudian keuntungan dari menggunakan jurnal ctl itu pada optionnya. Kita akan gunakan jurnal UTC untuk mendisplay timestamp di UTC time. Selanjutnya kita bisa coba untuk opsi lainnya, yaitu B. Kita bisa lihat untuk opsi U min X service sin today. Dan kita bisa coba K lainnya dengan F. Jadi untuk refleksi kita akan mengkomparasikan SCS log dan jurnal, keuntungan dan kekurangannya. SCS log adalah sistem log tradisional yang menyimpan log file dalam file teks biasa, mudah diakses dan diubah, namun tidak memiliki fitur keamanan dan pengelolaan log yang canggih. Kelebihan dari SCS log adalah kompatibilitas yang luas dengan berbagai aplikasi dan sistem. Namun kekurangannya yaitu kurangnya pengelolaan dan pencarian yang efisien pada log yang sangat besar. Untuk jurnal, untuk menyimpan file log dalam format binary yang lebih terstruktur dalam menyediakan pencarian dan pengelolaan yang lebih baik. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk menyaring dan mencari log dengan lebih efisien, serta integrasi yang lebih baik dengan sistem MD. Namun kelemahannya adalah log tidak disimpan dalam format teks, yang membuatnya lebih sulit untuk diakses tanpa alat khusus dan pengelolaannya lebih rumit bagi administrator yang terbiasa dengan SCS log. Jadi itulah akhir dari presentasi tugas 7 praktikum keamanan cyber dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.